USCPI akan diumumkan malam ini juga ya. Jadi kita akan expect untuk volatilitas besar akan terjadi pada market di malam hari ini. Dan kira-kira kalau dari prediksi gue arahnya bakalan kemana, itu akan gue bahas di video kali ini. Sebelum memulai video ini lebih lanjut, di sini gue bisa merekomendasikan salah satu exchange yang gue pakai dari dulu sampai saat ini. Salah satu fitur yang gue suka dari exchange ini adalah fitur copy trading yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Jadi satu video sebelum ini gue ada membahas tentang week of distribution pattern yang saat ini terjadi pada Bitcoin ya. Gue sempat membahas dari sisi pandang yang lain ya, yaitu dari ascending broadening, dan saat ini gue bahas menggunakan week of distribution. Terlihat ini semua teman-teman ya. Kalian bisa tonton untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya teman-teman ya, mulai dari buying climax-nya, automatic rejection, dan lain-lain sampai ke daerah SOW ini. Ini adalah tahap akhirnya. Jadi dari distribution tersebut ya, kita saat ini sudah berada di fase yang terakhir, yaitu ada di fase E ini teman-teman ya. Dan di fase E ini ya, sama seperti update yang sebelumnya juga ya, bahwa kita mengalami penurunan lebih lanjut setelah kita mengalami SOW ini. Kenapa dari SOW ini masih bisa mengalami penurunan? Ya sesuai dari namanya aja. SOW ini kan adalah sign of weakness ya, pertanda pelemahan gitu. Ibaratnya setiap kali kita mengalami sign of weakness, pertanda pelemahan, artinya terlihat bahwa Bitcoin itu nggak kuat ngangkat ya. Contohnya, well itu yang kita alamin saat ini ya, pantulan hanya sebesar ke level 22.000 sekian ya. Lalu setelah itu didam kembali sampai menuju ke level 21.3 ini. Ini adalah salah satu contoh pertanda pelemahan teman-teman ya. Salah satu contoh sign of weakness di mana ya kita masih belum kuat ngangkat, dan so far kita masih sideways ini. Nah, tapi ya nggak akan lama teman-teman ya, karena ini akan ditentukan malam ini juga. Kalian bisa watch teman-teman ya, bahwa Februari 14 ya, time-nya sekitar 8.30, ini waktu GMT. Per gua record video ini ada di jam 4 sore ya. Jadi mungkin sekitaran, kalau di US kan biasanya kan nunggu sampai pagi teman-teman ya. Jadi untuk jam 8.30 ini mungkin sekitaran 4,5 jam sampai 5 jam lagi menjelang perilisan USCPI. Kita bisa lihat di sini untuk ekspektasinya adalah 6,2% ya. Sebelumnya adalah 6,4%, jadi cara bacanya simple banget gitu. Jika nanti hasil perilisan USCPI ini akan lebih tinggi dari 6,2%, maka kemungkinan market bakalan dump. Tetapi kalau misalkan ternyata kita di bawah teman-teman ya, jadi ekspektasi inflasi sekitar 6,2%, kalau misalkan ketekan teman-teman ya, entah hasilnya 6,1 atau 6%, maka ini akan menyebabkan Bitcoin pump teman-teman. Nah, itu yang nanti kita tunggu pada malam ini, teman-teman ya. Whether, teman-teman ya, hasilnya akan lebih tinggi dari 6,2%, di mana market bakalan dump, teman-teman ya, atau hasilnya ternyata di bawah 6,2%, di mana market bakalan pump. Kita tinggal menunggu data aja, tapi kalau misalkan kita ubah dari sisi teknikalnya ya, dari sign of weakness itu sendiri ya, kalau misalkan kita balik ke week of distribution pattern ini, kalian bisa lihat dari sign of weakness, dia dump lagi, and then dia rebound sedikit dan dia lanjut dump teman-teman ya. Dimana itu adalah apa yang kita expect so far ya. Itu menurut gue lebih, probabilitasnya lebih ke 60%. Nah, kalau untuk market bakalan dump teman-teman ya, itu akan menyebabkan nanti actualnya itu ada di atas 6,2%. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka kemungkinan ya market bakalan dump teman-teman ya, karena inflasi lebih tinggi dibandingkan yang diekspektasi. Jadi memang saat ini gue masih belum membuka open posisi long teman-teman ya, dikarenakan gue pengen incer risk yang paling rendah teman-teman ya. Ibaratnya ya, kalau misalnya kita trading, kita pasti pengen incer resikonya paling rendah teman-teman ya. Resiko paling rendah di mana ya di daerah demand zone, di daerah support terkuat ya. Dimana kalau misalnya kita lihat ini ada berada di level 20.5 teman-teman sampai area 21 sekian teman-teman ya. Ya kalau bisa sih semakin dia ada di daerah zona bawah ini, yaitu ada di sekitaran 20.7, 20.6, yaitu resikonya pasti akan semakin rendah, karena untuk SL-nya ini juga benar-benar tipis nih ya. Misalkan let's say kita dapet di level 20.8. Ya SL-SL paling sekitaran
1-2% aja teman-teman di sini ya. Tetapi kalau misalkan kita jaring di sini teman-teman ya, ini ke jarak supportnya ini dari sekitaran 5,75% gitu. Jadi memang agak jauh teman-teman. Meskipun di jangka pendeknya kita ngelihat ada pola falling wedge ini, tetapi ya bisa aja dipatahkan teman-teman ya. Pola falling wedge ini yang memiliki chance sekitar 60% untuk dia itu bisa breakout dari pattern ini. So far juga kita belum terlalu mengalami pump signifikan ya, meskipun kita sempat didam sampai all the way ke level 21.4. Kita baru di pump ke 21.7, well tetapi balik lagi teman-teman ya, data malam ini yang nanti akan mengatakan dan menentukan market. Bisa jadi ini adalah support and then lalu kita rebound teman-teman ya, tetapi kalau misalnya itu terjadi, well nggak ada masalah sama sekali ya, karena kita memang ingin mengincar risk terendah teman-teman untuk trading teman-teman ya. Jadi kita juga kalau misalkan ibaratnya dia jatuh ke level 28, let's say aja teman-teman ya. Ya ini paling kita untuk ngincer reboundnya itu nggak usah sampai naik ke atas seperti ini, naik ke level 22.7 atau ke level 23 gitu ya. Itu kita bisa incer balik lagi ke dalam range hari Jumat sampai hari Selasa, ini juga it's okay gitu ya. Jadi ya paling kita incer rebound sekitar 4% teman-teman ya, dari sini ke sini masih oke banget gitu ya. Sementara tadi kan kalian lihat gitu, risk itu paling cuma 1-2%, rewardnya bisa 2 kali teman-teman. Tetapi kalau misalnya let's say kita entry di level saat ini, ya untuk risk rewardnya nih teman-teman ya, ini ada di level 4,6% teman-teman ya, karena di sini ada demand zone yang cukup kuat dan ini tidak menutup kemungkinan Bitcoin tidak akan turun ke level ini. Bisa saja itu terjadi kalau misalkan seperti yang tadi gue bilang, inflasi lebih tinggi dari ekspektasi. Tetapi kalau misalkan hasilnya ternyata inflasi malah lebih rendah, well ya paling-paling juga kita mantulnya juga sama gitu ya, 4% juga ya. Jadi untuk nge-retest area biggest support ini teman-teman ya. Jadi ini sebelumnya biggest support yang nanti akan berubah menjadi big resist, dan ini areanya ada di berapa? Ya sama teman-teman ya, 4% gitu. Jadi buat apa gitu untuk ngedapetin trading yang sekitar 4% untuk stop loss, sementara rewardnya juga sama gitu ya, sekitar 3-4%an. Buat apa gitu ya? Jadi kan risk reward tidak berbanding gitu. Kalau misalkan menurut gue sih lebih baik nunggu di risk yang paling rendah, yaitu yang tadi teman-teman ya, menunggu di level 20.700 gitu. Kalau misalkan yang ada di level saat ini masih menurut gue pribadi sih masih 1:1 gitu ya. Karena untuk dia mantul ya paling mantul itu untuk nge-retest area support yang saat ini nanti akan menjadi resist yang paling kuat buat Bitcoin, dan itu jaraknya cuma sekitar 4%. Sementara ini supportnya ini support dari tanggal 19 Januari ini juga 4% ke bawah, jadi masih 1:1. Tapi kalau misalkan ada di level ini udah jadi 1:2. Jadi ya untuk masuk posisi ya kita harus wise juga ya, kita harus bijak juga, kita ngelihat risiko beserta rewardnya apakah sebanding atau tidak. Jadi sebenarnya nggak ada yang terlalu pengen banyak diomongin ya untuk video kali ini ya. Kalau misalkan mengenai distribution pattern ini kan gue udah jelasin di video yang lalu dan kalian bisa nonton lebih lengkapnya di satu video sebelum ini. Jadi sebenarnya apa yang kita expect ya, kalau dari technical patternnya sih sebenarnya masih sama teman-teman ya, di mana ya kalian lihat setelah phase ini, setelah dia mengalami sign of weakness ya, tanda-tanda pelemahan, dia pumpnya nggak kuat, dia lanjut downtrend lagi teman-teman ya di dalam phase ini. Dimana ya sebenarnya yang kita expect sebenarnya juga sama ya, kurang lebih ya, nggak jauh beda gitu ya. Ya kita expect, menurut gua pandangan pribadi gua sih masih sekitar 55-60% chance teman probabilitas kita menuju ke level 20.8 ini. Tapi sekali lagi ini bisa dipatahkan kalau misalkan ternyata CPI ini, inflasi ini malah tertekan, bisa aja dari level saat ini ternyata kita kembali ke level 22.8 sampai 23.000. Terus ya gue juga bilang kenapa 55-60, kenapa nggak 70%, karena apa? Karena di jangka pendeknya ini ada pola yang namanya falling wedge teman ya. Itu sebabnya kenapa menurut gue probabilitasnya juga nggak sampai 70% lah teman ya, untuk kita bisa balik ke level 20.8 ini. Dari level saat ini bisa juga kita di pump teman ya, ini akan memvalidasi pola falling wedge yang satu ini. Jadi paling itu aja teman untuk video kali ini, semoga analisa ini bisa membantu. Kalian bisa share video ini kalau misalkan menurut kalian ini bermanfaat. Ini hanyalah merupakan pandangan pribadi gue sendiri dan pendapat pribadi gue pure ya. Jadi jangan ikut-ikutan dengan apa yang gue sarankan, dengan apa yang gue lakukan. Selalu miliki lagi trading plan dan trading strategi kalian masing-masing. Itu aja, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.